ini kan dilihat sama semua orang. Dalam arti kita ketemu sama orang, pasti orang lihatnya mukanya dulu, ya kan? Apalagi Olga public figure di depan kamera, ya kan? Kalau ada jerawat kayaknya mengganggu banget buat diri aku sendiri dan pasti kan penonton kan bilang, ya Olga jerawatan. Fans fans Olga pasti bilang, iya Olga lagi jerawatan. Pasti orang kalau udah pikir jerawatan, pasti pikirnya gue lagi mikirin siapa nih gitu. Sebagai treatment awalnya, wajah Jessica pun langsung dibersihkan dengan menggunakan pembersih khusus. Merawat wajah memang bukanlah hal utama yang sering dilakukan Jessica. Pasalnya, selain tidak memiliki waktu senggang, ia pun nyatanya memiliki fobia akan jarum. Namun demi menunjang penampilannya itu, ia pun rela menahan sakitnya tusukan jarum yang menghujam jerawatnya tersebut. Soalnya aku nggak gitu suka facial. Abis ditusuk-tusuk pakai jarum aku takut jarum. Jadi 6 bulan sekali. Terus sekarang udah hampir mau 6 bulan jadi facial deh. Tegang gitu. Jadi udah kayak diem gitu aja. Takutnya ntar kalau bergerak takutnya ke beset yang lain. Jadi diem aja gitu. Ya, Jessica memang perlu memanjakan wajah cantiknya itu. Usai dibersihkan, perlahan wajah Jessica pun mulai dipoles dengan menggunakan bubuk masker emas 24 karat yang akan membuat wajahnya cerah dan bebas dari jerawat. Ini base maskernya yang gold. Biasa kan bentuknya kan dia karat. Kalau kita kandungannya itu mineral. Jadi kalau mineral pun masuk ke dalam jaringan kulit tidak berbahaya gitu. Karena dia bentuknya juga akan hancur di dalam kulit kita sendiri. Nah, fungsinya nanti dia akan menghaluskan kulit, menjadikan kulit seperti baby skin. Ini maskernya. Jadi udah base masker, sekarang maskernya. Kalau kombinasi isinya sih nggak tahu apa aja, cuma yang aku tahu emasnya 24 karat sama banyak mineralnya gitu. Lantas seperti apa hasil akhir dari perawatan wajah ala Jessica Iskandar? Dan seperti apa pula cara Olga Syahputra melenyapkan jerawat yang menempel di wajahnya? Masalah perawatan wajah bukan hanya dialami oleh Jessica yang notabene-nya adalah seorang perempuan. Olga Syahputra pun tak mau jika wajahnya di layar kaca nampak penuh benjolan bernanah. Meski seorang lelaki, Olga tak sungkan-sungkan masuk ke salon dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempermulus kulit wajahnya. Usai dibaluri masker emas 24 karat, tibalah Jessica pada tahap akhir perawatannya tersebut. Dan dalam sekejap, Jessica pun mendapatkan hasil yang diinginkannya itu. Kulit wajah halus dan jerawat yang menempel di wajahnya itu pun hilang tak berbekas. Biar lebih glowing aja sebenarnya lebih efektif gitu perawatannya. Jadi pakai sesuatu yang apa ya, yang glowing, yang emas itu kan kata mbaknya bagus. Jadi ya udah coba gitu.
Kulit halus, wajah mulus bebas jerawat, ditambah dengan inner beauty yang terpancar dari wajah, jelas semakin menambah rentet kecantikan yang dimiliki gadis cantik ini. Meski harus merogoh kocek dalam-dalam, namun ia mengaku senang lantaran bisa merawat kecantikan wajahnya. Ya lumayan mahal sih, tapi setimpal gitu dengan hasil, dengan kenikmatannya juga gitu. Jadi buat aku selagi kita kerja keras, kadang kita juga harus menikmatinya. Bisa. Ya sekarang facialnya udah selesai, terus udah rapi-rapi juga. Gimana? Kelihatan ada yang berbeda? Pasti nggak kelihatan kalau di TV, tapi yang aku rasain berbeda, soalnya lebih fresh, terus lebih muda di mata. Seperti Jessica, presenter kocak Olga Syahputra pun rupanya juga menjalani serangkaian perawatan wajah. Lantaran tak ingin wajahnya penuh benjolan bernanah, ia pun rela menghabiskan waktu berjam-jam di sebuah salon kecantikan hanya demi menghilangkan jerawatnya tersebut. Siapa tuh ngintip-ngintip? Ngintip-ngintip. Masuk. Mbaknya nggak tega ngeliat aku kesakitan. Tapi nggak apa-apa mbak. Ini jerawat, komedo, publik lah kotoran yang ada di muka Olga. Baik darahnya banget. Kan muka ini kan dilihat sama semua orang. Dalam arti kita ketemu sama orang, pasti orang lihatnya mukanya dulu, ya kan. Apalagi Olga public figure di depan kamera, ya kan. Kalau ada jerawat kayaknya mengganggu banget buat diri aku sendiri, dan pasti kan penonton kan bilang, ya Olga jerawatan. Fans Olga pasti bilang, iya Olga lagi jerawatan. Pasti orang kalau udah pikir jerawatan pasti pikirnya gue lagi mikirin siapa nih gitu. Ya, sebagai seorang lelaki, Olga memang termasuk orang yang teramat memperhatikan penampilannya. Meski harus rela menahan rasa sakit yang teramat akibat tusukan jarum di jerawatnya, Olga pun tak sungkan-sungkan untuk menjalani serangkaian treatment perawatan itu. Bentar ya gue nahan sakit ya. Ntar yang ada gue kesel, ntar kamera lo gue tendang. Emang ya kalau kita mau cakep, mau ganteng, mau cantik, memang harus sabar. Kayak sekarang Olga lakuin ini, merawat wajah. Karena biar bisa dibilang Olga kayak siapa ya? Britney Spears ya mbak. Penting banget perawatan, apalagi perawatan wajah ya, karena semua orang siapapun itu pasti pengen kelihatan ganteng, cantik, dan bersih, enak dilihat gitu loh. Itu harus kalau menurut Olga sih perawatan. Isu bubarnya ST12 ternyata tak mempengaruhi Charlie dan kawan-kawan. Mereka bahkan nampak lebih solid dan berhasil mencatatkan prestasi demi prestasi. Tadi malam pada pagelaran Anugerah Musik Indonesia 2011, ST12 lagi-lagi menunjukkan taringnya. ST12 kembali bergaung. Tadi malam di tengah isu bubarnya, Charlie dan kawan-kawan justru tampil memukau dalam acara pagelaran Anugerah Musik Indonesia 2011 yang digelar di Central Park Ballroom, Jakarta Barat. Halo, malam ini kebetulan ST12 lagi persiapan teman-teman semua
untuk mempersiapkan live show-nya di acara AMI Award, ajang penghargaan di RCTI yang pasti. Yang segera alhamdulillah masuk nominasi dan ada dikasih kesempatan untuk mengisi satu lagu. Doakan saya. Alunan musik yang mendayu-dayu, alunan musik Melayu dengan lirik yang mendayu-dayu tidak bisa dipungkiri. Sayangnya, dalam ajang bergengsi ini, ST12 harus menerima kekalahan dikalahkan oleh juniornya The Bagindas yang berhasil menyabet penghargaan sebagai penampilan duo grup pop Melayu terbaik. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2011 untuk kategori Pop Melayu. Siapa? Siapa ya? Kita udah masuk nominasi aja udah alhamdulillah. AMI Award 2011 ini merupakan suatu anugerah penghargaan bagi para insan musik tanah air. Selain menyuguhkan tata panggung yang gemerlap, perhelatan bergengsi ini nyatanya menggabungkan semua unsur musik dan melahirkan karya-karya musik yang pastinya semakin meramaikan belantika musik tanah air. Yang baru terbaik diberikan kepada teman kita ini. Sadip. Ini penghargaan yang sangat luar biasa. Saya pikir dapat 1, ternyata dapat 2. Terima kasih. Perasaannya senang, gembira dan funky gitu. Ini AMI ketiga kita di Best Rap. Jadi dari tiap album kita punya dari 3 album itu selalu masuk kategori. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari dan cek dan dicek dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15 tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.